Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Ahmad Muzamil Khalil selaku Pamong dan Bapak Sarkowi selaku dosen pembimbing dan teman-teman yang berbahagia. Ini saya akan memaparkan tentang modul yang sudah saya share, yaitu dengan judul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya dengan materi pokok yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, yaitu memahami konsep, arti melalui proses intuitif yang akhirnya sampai pada kesimpulan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran discovery learning, inilah peserta didik dapat menjelaskan pengertian daripada sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, serta tata caranya. Kemudian untuk model pembelajaran yaitu menggunakan metode model pembelajaran PBL, yaitu untuk memaksa peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Dengan sintak sebagai berikut, yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Pendekatan teori yaitu tentang pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur yang dilansir dari buku Serba-serbi Sujud Sahwi karya daripada Maharani Marfu'ah LC dan Ruang Guru dan kitab-kitab fikih dalam Mazhab Imam Syafi'i, dan sekaligus dipadukan dengan teori behaviorisme dalam pembelajaran dengan harapan perubahan kemampuan peserta didik tentang teori atau penjelasan tentang pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian, yaitu dimulai dari asesmen awal, yaitu untuk mengetahui pengetahuan atau kemampuan dasar daripada peserta didik yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu dengan pretest ataupun pertanyaan pematik dan lain-lain. Kemudian asesmen akhir atau penilaian akhir itu dilakukan setelah pembelajaran selesai dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam materi tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan tes sumatif maupun formatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi diskusi. Monggo silakan Pak Izam. Terima kasih. Yang saya suka dari Pak Ahmad Rifai itu sangat simpel, ringkas dan cepat, padat. Ini Pak Rifai. Mungkin sedikit pertanyaan Pak Ahmad Rifai. Mohon diberi alasan kenapa jenengan menggunakan discovery learning, Pak, dalam pembelajaran ini. Untuk mengkaji kemampuan siswa yang tidak diketahui yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri, sehingga kemampuan tersembunyi, Pak. Kalau dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain, Pak, contoh snowball atau mungkin role model atau gimana,
barangkali Anda punya nilai lebih sehingga Discovery itu yang paling cocok untuk bisa diterapkan. Artinya punya keunggulan yang ini saya pilih. Seperti itu, Pak. Nggih. Karena di Discovery Learning ini peserta didik itu diajak untuk berpikir secara mandiri sehingga sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang diketahuinya, sehingga lebih memaksimalkan untuk dirinya itu lebih kreatif. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai, kalau kita memang menggunakan metode discovery learning, di manakah posisi pendekatan TPEC-nya Pak, yang disebut dengan technological, pedagogical, and content knowledge-nya? Karena pada dasarnya memang dalam prinsip pembelajaran kita setidak-tidaknya sudah mengarah kepada TPEC, OJ, dan sejenisnya. Di manakah posisinya itu dalam modul pelajaran tersebut? Mungkin untuk penggaliannya yaitu melalui kajian-kajian para ulama atau para kiai, para ustadz yang ada di YouTube dan sebagainya. Sehingga sebentar. Terima kasih. Mohon maaf saya lanjut. Pak, mungkin pertanyaan terakhir. Jika modul jenengan ini diturunkan menjadi PTK, kalau andai kata diturunkan menjadi PTK, judul yang sesuai, judul yang cocok untuk jenengan aturkan atau jenengan sodorkan itu seperti apa, Pak? Yang nanti memuat discovery learning untuk meningkatkan ABC, lah itu kalau andai kata diturunkan menjadi sebuah PTK, barangkali judul yang cocok itu jenengan punya pandangan nggak? Dengan metode discovery learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad Rifai. Mungkin itu Pak Iqbal. Sama-sama Bapak. Siap. Terima kasih banyak Pak Rifai dan juga Pak Izam. Mohon izin beri waktu kami sekejap.